السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang hujjah ahlul bidah, dalil-dalil yang dibawakan oleh ahlul bidah, ayat-ayat, hadis-hadis yang dibawakan oleh ahlul bidah justru apa kemarin? Justru menyerang mereka sendiri. Justru menghancurkan hujjah mereka sendiri. Ucapan Syekhul Islam yang sangat terkenal. Kullama istadalla sahibul bid'ati, setiap kali ahlul bid'ah itu beristidlal, berdalil, faddalilu nafsuhu alaihim la lakum, maka dalil tersebut justru menghancurkan mereka sendiri, bukan membela mereka. Contoh-contohnya banyak sekali sudah kita bahas. Orang yang kesana kemari memberantas kemungkaran dengan dalil wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya, justru dalil itu menghantam mereka sendiri. Gitu ya. Termasuk saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa cara memperbaiki bangsa ini adalah dengan memilih pemimpin yang baik, ikut-ikutan pemilu pilkada. Mereka membawakan dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Justru ayat ini menghancurkan mereka, menampar mereka. Kemudian orang yang penting dakwah, yang penting dakwah, cari ilmu itu nomor sekian, yang penting dakwah. Kemaksiatan merajalela di mana-mana hari ini karena sedikit sekali yang berdakwah, atau dakwah hanya diserahkan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang berilmu. Mereka berdalil balighu anni walau ayatan, sampaikan yang dariku walaupun satu ayat, walaupun satu kalimat. Jadi punya satu kalimat saja disuruh berdakwah. Mereka lupa terusan sabda Nabi ini. Sabda Nabi ini ada terusannya. Mereka tidak meneruskannya. Kalau mereka tahu terusannya, mereka akan ngeri berdakwah. Itu pun juga sudah kita bahas. Apalagi ahlul bidah merayakan Maulid Nabi dengan dalil Rasulullah puasa hari Senin. Ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Nabi menjawab, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Hadis ini dijadikan hujjah oleh mereka. Ini dalil Maulid Nabi. Justru dalil itu menghancurkan mereka. Sejak kapan merayakan sebuah hari dengan puasa? Di mana-mana merayakan sebuah hari itu, termasuk Rasulullah dan para sahabat merayakan sebuah hari itu dengan makan-makan, minum-minum.
Makanya perayaan besar Idul Fitri, Idul Adha ditandai dengan makan-makan, minum-minum, haram berpuasa. Masa ini merayakan sebuah hari dengan puasa, ya? Jauh panggang dari api istilahnya, ngarang saja. Ya karena sudah tidak punya dalil, sudah tidak punya hujjah, maka sekenanya. Yang penting bawa dalil. Kemudian orang yang mengatakan jihad itu tidak ada, menyebarkan Islam pakai pedang, pakai peperangan, nggak ada. Dalilnya rahmatan lil alamin. Mereka lupa bahwa Nabi menyebut rahmatan lil alamin itu diawali dengan Nabi Saleh, Nabi Hud. Nabi Saleh itu khusus untuk kaum Samud. Nabi Hud khusus untuk kaum Ad. Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Harun khusus untuk Bani Israel. Adapun aku adalah rahmatan lil alamin, gitu. Artinya siapapun dia, mau Arab, mau Eropa, mau Jawa, Jepang dan seterusnya, mendengar aku sudah diutus, maka dia pasti kekal di neraka kalau tidak mengikuti syariatku, kalau tidak mengikuti sunnahku, kalau tidak mengikuti agamaku. Jadi bukan anti jihad, tidak boleh berperang, bukan itu maksudnya. Dan seterusnya banyak sekali. Saya kira sudah selesai, ya. Terakhir tentang hujah mereka, kalau Allah punya tangan berarti sama dengan kita, katanya. Kalau Allah punya wajah berarti sama dengan kita, katanya. Kalau Allah punya jari, Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia, berarti sama dengan kita. Maka itu semua ditolak, ya. Mereka membawa dalil laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Maka Allah itu nggak boleh sama. Kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya jari, berarti sama dengan kita. Kita semua kan punya itu. Maka ditolak. Gitu. Nah, mereka lupa laisa kamitslihi syai'un. Ada apa? Ada terusannya. Terusannya apa? Terusannya kita semua punya. Sama. Apa? Wa huwas sami'ul basir. Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Kita yang hadir di sini insyaallah mendengar semua, melihat semua. Lupa mereka, ya. Sama kan? Sama. Mestinya laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah itu pencipta seluruh jagat raya alam semesta, nggak ada yang sama mestinya, kan? Mestinya Allah Maha tahu. Ayat itu diteruskan dengan wa huwas sami'ul basir. Allah mendengar, Allah melihat, dan mendengar melihat itu kita semua melihat mendengar. Ya. Jadi yang tidak sama itu apanya? Yang tidak sama itu hakikatnya, tingkat penglihatannya, tingkat pendengarannya. Adapun sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama. Ya sama-sama punya jari, sama-sama punya tangan, sama-sama punya wajah, sama. Cuman wajah Allah seperti apa, jari Allah seperti apa, telapak kaki Allah seperti apa, nggak ada yang tahu.
Dan seandainya seluruh manusia di jagat raya ini membayangkan wajah Allah, membayangkan tangan Allah dengan bayangan yang berbeda-beda, maka pasti tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Artinya nggak ada mirip-miripnya dengan wajah kita, dengan jari kita, dengan tangan kita. Adapun Allah punya wajah, punya tangan, punya jari, jelas. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Kullama fa'ala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam aw qala aw aqarra aw hamma bi syai'in fa kana tafsiran lil Qur'an. Setiap kali Nabi melakukan sesuatu, berbicara tentang sesuatu, diam terhadap sebuah kejadian, atau mencita-citakan sesuatu. Ada 4 ya. Fi'liyah, qauliyah, takririyah, dan hammiyah. Berbuat, berbicara, diam, dan berencana, cita-cita. Maka itu semua adalah pasti. Maka itu semua adalah tafsir dari Al-Quran. Gitu. Tafsir dari Al-Quran. Nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Maka salah satu kalimat yang buruk, yang sangat buruk, ada orang yang mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh para imam hadis, tapi sayang bertentangan dengan ayat ini. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Antum masih ingat 4 kaidah barangkali? Tidak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat yang lain. Apalagi? Tidak mungkin ada hadis sahih sabda Nabi bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Yang ketiga, tidak mungkin ada hadis sahih bertentangan dengan ayat Al-Quran. Yang keempat, tidak mungkin ada ayat atau hadis sahih bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan ciptaan Allah, ya. Ilmu pengetahuan yang betul-betul ilmu pengetahuan, bukan teori, ya. Ini 4 kaidah yang wajib kita gigit dengan gigi geram. Jadi tidak mungkin bertentangan. Oleh karena itu, ketika para imam mendapati seolah ayat ini bertentangan dengan ayat ini, seolah ayat ini bertentangan dengan hadis ini, maka mereka tawakuf. Mereka mohon petunjuk kepada Allah. Mereka beristighfar atas ketidakfahaman mereka. Saya nggak paham, begitu. Jadi salahkan diri kita. Jangan salahkan ayat, salahkan hadis. Nggak mungkin ayat salah, nggak mungkin hadis salah. Hadis saya ya. Yang salah diri kita. Tidak mampu memahami ayat itu, hadis itu. Maka seolah bertentangan. Ya. Seperti apa waktu itu? Hadis badal haji. Bertentangan dengan ayat yang ada di suratul Najm itu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dia sendiri yang mengusahakan, kecuali atas usaha dia sendiri. Kalau si fulan ya baca Al-Fatihah, ya dia dapat pahalanya, bukan antum, bukan saya. Orang baca Al-Fatihah fulan, tiba-tiba dihadiahkan ke saya, dihadiahkan ke antum, batal ayat ini. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya. Sementara ada hadis seorang wanita yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, ayahku waktu masih hidup bernazar pergi haji. Tapi belum pergi haji, beliau sudah meninggal. Afa ahujju lahu? Bolehkah aku menghajikan ayahku?" Nabi menjawab, boleh apa tidak boleh? Boleh.
Boleh. Dengan jawaban kias. Kalau ayahmu berhutang kepada manusia, engkau wajib membayarnya. Sekarang ayahmu berhutang kepada Allah, nadarkan hutang kan? Maka engkau lebih wajib lagi membayarnya. Mafhum muwafaqah. Bagian dari kias. Kata orang, bahkan kata seorang tokoh di negeri kita ini, sudah wafat beliau. Beliau ini sangat keras terhadap bid'ah. Sangat keras terhadap syirik. Tapi dalam hal ini beliau tergelincir. Beliau mengatakan hadis badal haji bertentangan dengan surat An-Najm tadi. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Si tokoh ini lupa dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna auladakum min kasbikum bal min atyabi kasbikum. Sungguh anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian sendiri. Bal min atyabi kasbikum, bahkan hasil usaha kalian yang terbaik. Dengan demikian tidak bertentangan. Maka kalau ada orang yang melihat ayat ini seolah bertentangan dengan ayat ini seolah bertentangan dengan hadis ini, seolah, artinya hanya di mata dia, sebetulnya tidak. Sekali lagi kita mengikuti para salaf. Seandainya dalam perjalanan kita belajar nanti, di mata kita, anggapan kita, di benak kita, ayat ini seolah bertentangan dengan ayat ini, hadis ini seolah bertentangan dengan hadis ini, ayat ini bertentangan dengan hadis ini. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah supaya anggapan ini dihilangkan. Minimal tawakuf, wallahu a'lam. Kan tidak semua ilmu harus kita tahu, ya kan? Seperti Syekhul Islam itu ketika tidak mampu memahami satu ilmu, mungkin ketika mengalami seperti ini juga, ayat ini kok seolah bertentangan dengan ayat ini kok bertentangan dengan ayat ini, maka beliau mengambil apa? Beliau mengambil tanah. Beliau lumurkan tanah itu ke wajahnya, merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengatakan, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allimni. Wahai zat yang telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajari aku, fahamkan aku, sambil merendahkan diri dengan tanah debu dilumurkan ke wajahnya. Tentang perbuatan beliau ini tidak semua ulama setuju, ya, termasuk Syekhul Islam. Banyak mensyarahkan kitab-kitab, termasuk Syekh Utsaimin, di mana Syekh Utsaimin ini banyak mensyarahkan kitab-kitab Syekhul Islam, tetapi dalam hal ini beliau tidak setuju, ya, karena Syekhul Islam tentu bukan Nabi, bukan Rasul. Pasti tidak maksum. Ada saja insyaAllah ucapan beliau, perbuatan beliau yang salah, ya, tapi itu bukan pembahasan kita, ya. Intinya bahwa tidak mungkin ada perbuatan Nabi, ucapan Nabi, tingkah laku Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu ketika Aisyah pernah ditanya, akhlak Rasulullah itu seperti apa? Keadaan diri Rasulullah itu seperti apa? Jawab Aisyah, kana khuluquhul, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya, setiap kali beliau berbicara, setiap kali beliau diam terhadap sesuatu, setiap kali beliau melakukan sesuatu, itu adalah sedang mengamalkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, bukan bertentangan, ya.
Beliau manusia pertama yang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang Al-Quran, pengamalan kita tentang Al-Quran pasti salah. Pasti. Kalau tidak mengikuti Rasul dan para sahabat tentunya, gitu ya. Tutup Bukhari, tutup Sahih Muslim, nggak usah dibaca Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, lalu kita baca Al-Quran, ya. Terjemahan, ya nggak usah terjemahan lah. Kita tahu bahasa Arab, ada si fulan tahu kaidah bahasa, taruhlah orang Arab, gitu ya. Dia baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tanpa Bukhari, tanpa Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dia baca, terus dia fahami sendiri, ya. Jadi apa? Kira-kira jadi apa? Jadi agama baru. Ya. Kalau tanpa Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, tanpa ucapan Nabi, tanpa perbuatan Nabi, tanpa praktek pengamalan Nabi, dia fahami sendiri, jadilah agama baru. Bukan cuma firqah, agama. Ya. Salat subuh berapa rakaat? Ya tentu nggak ada di Al-Quran. Salat maghrib berapa rakaat? Ya tentu tidak ada di Al-Quran. Bahkan rukuk seperti apa, sujud seperti apa, nggak ada di Al-Quran. Agama apa coba? Agama apa? Sementara dia ingin mengamalkan irka'u wasjudu, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Dia ingin mengamalkan ayat itu tanpa Bukhari, tanpa Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Agama baru. Ya. Yeah. Mengaku Islam tapi rukuk sujud tidak benar, salat subuh, salat maghrib tidak tahu, ya apa? Masa masih disebut Islam? Gitu ya. Maka jangan pernah buru-buru memahami Al-Quran sebelum ada keterangan dari Rasul dan para sahabat. Jadi jangan gegabah. Gitu. Sudah berapa ribu hadis yang kita baca, sudah berapa ratus asar sahabat yang kita baca, kita tahu, baru sedikit. Yeah. Oleh karena itu kita tidak bisa menyimpulkan. Maka cara termudah bagi kita yang bukan ulama ini, sudah ikuti saja gimana Imam Syafi'i, gimana Imam Bukhari, gimana Imam Malik, ya, gimana Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, ya. Tapi jangan Ja'ad bin Dirham, ya. Jangan Jaham bin Sufwan, jangan Ma'bad Al-Juhani. Artinya jangan mentang-mentang tokoh. Gitu. Kita punya tokoh-tokoh yang muktabar, tokoh-tokoh yang diakui dunia. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya. Saya kira sampai di sini sama dengan saudara-saudara kita. Iya, kami juga mengikuti Imam Syafi'i, Imam Malik. Baru prakteknya. Ada di bab apa, juz berapa Imam Syafi'i ngerayain Maulid Nabi. Ada di mana coba? Di halaman berapa Imam Syafi'i sholat pakai usolli? Ayo, kalau betul katanya ikut Imam Syafi'i, ya. Ada di atau Arisalah atau apa, halaman berapa Imam Syafi'i menganjurkan ziarah kubur jauh-jauh, minta-minta kepada orang yang sudah mati, nyari berkah di kuburan, bukan di masjid. Gitu. Atu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana burhannya, mana dalilnya, mana hujahnya, mana? Ada di mana itu?
Ya. Di Al-Di Ar-Risalah halaman berapa? Imam Syafi'i membatasi sifat Allah cuman 20. Coba di mana? Enggak usah Imam Syafi'i dong. Imam Malik misalnya, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Bukhari, Muslim, mana coba? Membatasi sifat Allah 20 ada di mana? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka teorinya doang. Kami pengikut Imam Syafi'i, Syafi'i. Ya tentu menyanjung-nyanjung a'immatul arba'ah, mencaci maki Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal akidahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dengan akidahnya Imam Syafi'i sama apa beda? Sama. Sama-sama tidak usoli, sama-sama tidak tahlilan, sama-sama tidak pernah tabarruk dengan kuburan, sama-sama tidak pernah minta kepada orang-orang yang sudah mati. Sama. Justru yang beda siapa? Yang beda ente yang beda, ya, ente yang beda dengan Imam Syafi'i. Mana ada Imam Syafi'i tahlilan, muludan, ya, selawat naria. Imam Syafi'i nggak kenal selawat naria. Sama dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, nggak kenal selawat naria, nggak mau menghafalkan dan mengamalkan selawatnya. Ente, berarti ente yang beda, ya kan? Jelas. Fi'liyah banyak sekali, qauliyah luar biasa, terbanyak mungkin ya. Takririyah nih yang sedikit kita hitung ya, karena sedikit kita hitung. Apa yang antum masih ingat? Diamnya Nabi, beliau tidak bicara apa-apa saat para sahabat mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Apa? Khairun nas ba'da nabiyihim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Sebaik-baik manusia setelah para nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi belum pernah mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini beredar di kalangan sahabat dan Nabi dengar dan Nabi diam. Berarti Nabi setuju bahwa sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya. Nabi diam ketika para sahabat memakan daging apa? Daging dob. Dob sering diterjemahkan dengan biawak, tapi saya kira kurang tepat terjemahan ini. Bentuknya mungkin mirip, tapi sifatnya berbeda. Dob yang ada di Arab sana punya lubang-lubang yang dalam, maka dikatakan laudakhulu juhra dobbin. Ketika Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lubang dob, ladakhaltumuhu, kalian kaum muslimin akan ikut-ikutan masuk juga. Saya kira biawak di negeri kita tidak seperti itu, ya. Kemudian dob yang ada di sana itu memakan tumbuhan, dedaunan, ranting-ranting pepohonan. Sedangkan di kita kan makan ikan, daging, buas kan. Maka menyamakannya tentu kurang tepat. Mengatakan biawak di negeri kita ini halal. Adapun dob jelas halal. Kenapa? Karena para sahabat waktu itu bersama Nabi memasak atau disuguhi daging dob. Dimakan oleh para sahabat, salah satunya Khalid bin Walid. Nabi ada di situ, Nabi tidak ikut memakan. Tapi tidak mengharamkan. Kalau dob itu haram, tidak mungkin beliau diam.
Dosa besar bagi beliau ketika beliau diam saja. Ada kemaksiatan, keharaman terjadi di hadapan beliau. Beliau harus bicara. Ya. Ini takririyah, diamnya Nabi. Ya. Apa lagi? mengeluarkan air mani di luar rahim ketika jima. Ini dilakukan oleh para sahabat dan Nabi tahu, tapi Nabi diam, artinya tidak mengharamkan. Ya, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ini ucapan para sahabat. Kami banyak berazal, kami para sahabat banyak berazal di saat Al-Quran sedang turun. Maksudnya sedang turun itu apa? Maksudnya sedang turun itu apa? Nabi masih hidup. Bukan sedang turun, Nabi sedang pingsan menerima Al-Quran, bukan. Ya. Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup disebut Al-Quran sedang turun. Artinya zaman wahyu. Gitu. Ketika Nabi wafat, wahyu putus. Nah, ucapan para sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami berazal ketika Al-Quran turun, ketika Nabi masih hidup, menunjukkan bahwa tidak ada larangan. Kalau ada larangan, tentu akan turun ayat. Setidaknya ada sabda Nabi, jangan kalian berazal. Ya, tidak ada. Yang ada cuman apa? Azal yang kalian lakukan yang bertujuan supaya istri atau budak perempuan kalian tidak hamil, tidak akan menghalangi apa? Tidak akan menghalangi ruh yang telah Allah persiapkan. Gitu. Kan ruh masing-masing manusia itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Ya. Ada gadis kecil kelas 5 SD, kelas 4 SD lah ya. Ada anak perempuan kelas 4 SD. Anak perempuan kelas 4 SD ini nanti insya Allah nikah kemudian punya anak, misalnya anaknya 5 ya. Nah, 5 anak ini, 5 roh ini sudah dipersiapkan oleh Allah apa belum? Sudah. Padahal anaknya ini baru kelas 4 SD. Gitu ya. Nah, Allah telah persiapkan 5 ruh. Bahkan bukan cuma 5 ruh, 5 nama. Gitu. Namanya Allah sudah tahu. Si A, si B, si C, Allah sudah tahu. Dan ketika ayahnya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya atau ustadznya ngasih nama, pasti sama dengan nama yang Allah persiapkan. Enggak mungkin ya Allah mempersiapkan nama Muhammad jadinya Mahmud, gitu kan? Karena maunya kakeknya Mahmud bukan Muhammad. Nggak mungkin. Itu kakeknya mau istikharah berkali-kali, mikir, bikin orat-oratan, ya kan? Apa ya nama yang bagus? Jadinya itu juga. Jadinya pasti yang Allah persiapkan. Gitu ya. Nomor 1 Muhammad, nomor 2 Ahmad, nomor 3 Hudzaifah, pasti pas. Tidak mungkin beda. Ya. Nah, Allah persiapkan 5 ruh, 5 nama. Jadinya cuman 3 ya, karena KB vasektomi misalnya, mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Kalau begitu ya bukan Tuhan. Allah merencanakan sesuatu kok kalah
sama vasektomi, kalah sama perbuatan manusia. Ya, kalau fulan dan fulana suami istri ini akhirnya vasektomi, nggak punya anak lagi, cuman punya anak 3, berarti ya berarti 3 anak itu memang rencana Allah 3. Nggak mungkin rencana Allah gagal, batal gara-gara perbuatan manusia. Ya. Ini takririyah. Sedikit. Sekarang hamiyah, lebih sedikit lagi. Apa hamiyah tadi? Keinginan Nabi, cita-cita Nabi yang belum terlaksana sampai beliau wafat. Sunnah bukan? Sunnah. Sunnah itu bukan cuma ucapan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau. Satu lagi, cita-cita beliau pun sunnah. Walaupun belum kesampaian. Masih ingat puasa? Puasa Tasu'a 9 Muharram. Belum pernah beliau puasa Tasu'a seumur-umur. Gitu. Nah, waktu itu tahun 10 Hijrah ya. Beliau mengatakan, seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa Tasu'a. Selama ini Asyura 10 Muharram. Kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Berarti 9, 10. Belum sampai tahun depan, beliau sudah wafat. Ya. Apalagi? Mengusir seluruh orang kafir dari Jaziratul Arab. Ini barangkali yang sampai hari ini pun belum terlaksana. Ya. Kan di mana itu? Di Damaskus ya, atau di Lebanon. Masih banyak kan orang-orang Nasoro. Kalau Buddha Hindu insya Allah mungkin nggak ada. Ya. Nasoro. Atau Yahudi ya. Kalau dari Mekah dan Madinah sudah terlaksana. Kalau mengusir orang-orang kafir dari Mekah dan Madinah sudah terlaksana. Adapun dari Jaziratul Arab belum terlaksana. Pasti akan terlaksana. Entah kapan. Apalagi? Merombak Ka'bah. Jadi Ka'bah di zaman Nabi adalah Ka'bah yang salah. Ka'bah yang tidak sama dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kesalahan itu mungkin karena kekufuran nenek moyang dari Abu Jahal, Abu Lahab, atau kekurangan dana, dan intinya tidak sama. Walaupun tidak mempengaruhi tawaf. Tawaf tetap benar dengan keadaan Ka'bah waktu itu. Nah, termasuk sekarang. Kan setelah dirombak oleh siapa? Abdullah bin Zubair, ya, ponakan dari Aisyah. Kemudian Abdullah dirombak persis seperti keinginan Nabi, karena keinginan Nabi itu disabdakan di hadapan Aisyah. Hijr Ismail nanti aku tinggikan, pintu masuk, pintu keluar beda, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Itu diucapkan oleh Nabi di hadapan Aisyah. Oleh Aisyah disampaikan kepada Abdullah bin Zubair. Yang waktu itu Abdullah bin Zubair, keponakan Aisyah ini, menjadi khalifah. Dan dibangunlah persis seperti keinginan Nabi SAW. Tidak lama Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, disalib di dekat Ka'bah itu. Setelah Hajjaj bin Yusuf menguasai Mekah dan Madinah dan Hijaz ya, dirubah lagi, dikembalikan seperti semula sampai hari ini ya.
Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.